Qala ba'duhum yustarotu ay ya'rifat dalilat tafsiliya lakinil jumhuru ala annahu yakfi dalilul ijmaliyu likulli aqidatin min hazil khamsina. Telah berkata oleh sebagian para ulama, disyaratkan oleh bahwa mengetahui ia akan dalil secara rinci atau luas, akan tetapi jumhur ulama atau kebanyakan ulama atas sesungguhnya cukup oleh dalil ijmali secara singkat atau secara ijmal likulli aqidatin, bagi tiap-tiap akidah daripada ini 50 aqaid. Ulama menjelaskan dalam hal mengetahui aqaid 50 beserta dalil. Dalil itu ada dua macam. Ada dalil yang secara rinci atau luas, ada pula dalil secara ringkas atau pendek, tidak luas. Sebagian ulama menyatakan disyaratkan untuk mengetahui aqaid yang 50 tadi dengan dalil secara rinci, secara luas. Akan tetapi pendapat jumhur ulama, udahlah secara pendek aja sudah cukup itu, atau secara ijmal, secara ringkas sudah cukup. Yang enggak cukup nih, secara ringkas pun enggak tahu, konon lagi secara luas atau secara rinci. Padahal waktu dia ada tapi enggak mau belajar. Jadi Rasulullah sendiri pun sedih melihat orang yang bodoh tidak mau belajar. Sebenarnya Ustadz, kenapa dia enggak mau belajar? Alasannya karena bodoh. Kalau pintar pasti mau belajar. Kalau dia pintar, pasti mau belajar. Dan sebenarnya orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak belajar. Kalau dia belajar, pasti pintar. Kalau Rasulullah hidup 23 tahun, lalu beliau menjelaskan ilmu tauhid 13 tahun, 10 tahun ilmu syariat. Setelah umur 40 tahun sampai meninggal beliau, tugas dia berarti kan berdakwah, mengajar para sahabat sampai wafat beliau. Artinya apa? Kalaupun sudah tua 40 tahun, wis belajar sampai mati kalau ingin mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat. Karena beliau selesai tugas dia mengajarkan Islam, sempurna Islam, beliau pun wafat. Ini kan menggambarkan dengan tidak secara langsung beliau mendidik dan mengajar para sahabat sampai meninggal. Lalu waktu masih ada waktu dia belajar, tak mau belajar. Tapi katanya umat Rasulullah itu kalau ditanya, itu kan sejarah yang nggak bisa dilupakan. Lantas apa itu dalil secara rinci? Wad dalilut tafsiliyu misluhu, dan bermula dalil tafsili, misalnya izakila, apabila ditanya atau apabila dikatakan,
Mad dalilu ala wujudihi ta'ala. Apakah dalilnya atas wujudnya Allah Ta'ala? Ayyuqala hazihil makhluqat, bahwa menjawab iya, inilah beberapa makhluk-makhluk. Fayaqulu lahu sailu, maka bertanya baginya kembali orang yang bertanya tadi. Maka berkata baginya orang yang bertanya, sail, al makhluqatu dallatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha aw min jihati wujudiha ba'da adamin. Bermula makhluk-makhluk adalah dalil atas wujudnya Allah Ta'ala dari jihad imkannya atau dari jihad wujudnya setelah tiadanya. Fayujibuhu, maka menjawab ia orang yang ditanya tadi. Wa amma iza lam yajibhu, dan adapun apabila lam yajibhu tidak menjawab akannya, bal qala lahu, bahkan menjawab ia baginya, hazihil makhluqatu faqat, bermula inilah makhluk-makhluk, faqat, ini saja. Walam yakrib min jihati imkaniha, dan tidak tahu ia daripada arah imkannya, awujudiha ba'da adamin, atau adanya setelah tiadanya. Fayuqullahu dalilun ijmaliyun, maka dikatakanlah baginya oleh dalil secara ringkas atau secara ijmal. Wa huwa kafin 'indal jumhur, dan ini cukup menurut ulama jumhur. Kita terangkan Ustadz ya, iya. Supaya paham. Kalau enggak nanti bingung itu. Bingung ya. Idza qila, bila mana ada orang bertanya. Apa pertanyaannya? Luqman katanya. Aku bukan Luqman, tapi Kiai Luqman. Oh ya, Kiai Luqman. Ya, oke lah. Apa dalilnya Allah itu ada? Lalu Ustadz jawab, Allah itu ada, buktinya ada makhluk-makhluk ini. Langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya yang ada sekeliling kita ini. Inilah buktinya Allah ada. Kalau beliau atau Ustadz misalnya bisa menjawab hanya sebatas itu, maka itu namanya dalil ijmalil, secara ringkas, cukup menurut jumhur ulama. Tapi kalau menurut sebagian ulama nggak cukup, itu pendek kali katanya, nggak bisa, nggak terima, pendek kali itu, punya akal kau pendek kali katanya, nggak bisa. Tapi jumhur ulama menyatakan cukup, itu namanya dalil ijmal, dalil ijmal. Nah. Lalu kalau diteruskan lagi, ditanya orang yang bertanya tadi, teruskannya pertanyaan, adanya makhluk ini bukti Allah, adanya Allah. Ya betul, kata Ustadz. Lalu ada makhluk ini, apakah dari arah imkannya atau dari arah adanya setelah tiadanya? Ustadz bisa menjelaskan ini semua. Dari arah imkamnya pun iya juga, kata Ustadz misalnya. Dari arah adanya setelah tiadanya pun iya juga. Dari arah imkan misalnya, adanya makhluk ini sebelum ada makhluk ini Ustadz dulu, manalah kita bikin ya.
Kita lah ya, kita makhluk nih. Iya. Sebelum ada kita dulu, itu Ustadz Barab seperti ini dia. Sama, imkan. Yastawi, tastawi, nisbatul wujud wal adam. Sama, rata, dinisbahkan kepada wujud dan adam. Sebelum ada kita dulu sama, wujud dan adam. Artinya, mungkin ada, mungkin tiada. Ustadz dulu, mungkin ada, mungkin tiada. Mungkin terlahir, mungkin tidak terlahir. Nah, ini misalnya wujud. Tengok ya, ini wujud, ini adam. Begitu misalnya Ustadz lahir, berarti ada Ustadz. Maka ini adam tiada. Nggak ada lagi dia. Yang ada saya wujud. Karena ada Ustadz. Itu namanya jihad imkan. Jadi alam ini pun dulu seperti itu. Imkan dia. Sebelum adanya diimkan dia. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Nah, itu satu arah. Makhluk seperti itu. Nah, satu arah lagi, wujudiha ba'da adami. Adanya diawali dengan tiada. Dulu Ustadz nggak ada. Sekarang ada. Itu buktinya makhluk. Jadi yang dikatakan hudus, yang dikatakan makhluk, wujuduhu ba'da adami. Adanya setelah tiadanya. Dulu nggak ada, lalu ada. Itu makhluk. Itu makhluk. Bisa dijelaskan seperti ini. Berarti itu namanya dalil tafsili. Itu yang top. Dalil rinci. Secara rinci. Ini pula tak mengerti dia. Coba dulu tanya kawan itu dulu besok ya. Kawan Ustadz. Pak, ya. Allah itu ada? Ada. Apa buktinya Allah ada? Bilang tanya dulu. Baru tahu kita. Jawabnya alam semesta. Alam semesta. Itu aja. Iya. Berarti dia hanya tahu dalil ijmal. Imannya masih diperbincangkan para ulama. Ada menyatakan sah, ada mengatakan tidak. Gitu ya. Ya. Lalu bagaimana kalau nggak bisa jawab? Belum diangkat beriman. Itu menurut para tauhid, para ulama. Bukan menurut kita ya. Para ulama, para ahli-ahli mukasyafah, ma'rif billah. Bukan kita hanya mengikuti mereka. Gitu. Begitulah nanti semuanya dari kidam, bako sampai kalam. Dia harus bisa memaparkan secara luas atau secara terperinci baru dikatakan iman. Ini udah tua Ustadz. Sifat 20 pun nggak dapatnya. Lalu kalau ditanyakan, nggak wajib belajar sifat 20? Loh, kenapa nggak wajib? Sifat 20 itu dalilnya di Al-Quran semua. Berarti kalau nggak wajib mengamalkan Al-Quran lah. Kenapa? Karena sifat 20 itu dalilnya semua Al-Quran. Wujud, khalaqallahu samawati wal ardh. Itu dalilnya. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Nggak wajib baca sifat 20, berarti nggak wajib mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Sifat 20 itu dalilnya semua dari Al-Quran. Lalu kenapa 20 sifat? Karena 20 sifat inilah yang dapat dalilnya. Sebenarnya yang tidak terbatas. Sifat yang wajib bagi Allah itu nggak terbatas. Semua sifat yang sempurna milik Allah. Cuman para ulama tidak tahu lagi dalilnya. Kecuali hanya yang 20. Makanya 20 saja. Itulah makanya dibilang sifat 20 ya? Iya, sifat 20. Gitu. Bukan artinya Allah punya sifat 20, bukan ya? Bukan, lebih. Allah, semua sifat yang sempurna itu milik Allah. Cuman nanti kalau ditanya orang apa lagi, tak tahu dalilnya. Iya. Sementara kita bicara dalil kan. Iya. Nah, itulah. Kalau yang 20 itu ada di Al-Quran semua. Ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran semua. Macam mana kira-kira? Lanjut. Ya lah. Oh, terserah, kalau kita sampai pagi pun lanjut aja ini pula. Sikit lagi lah, sikit lagi. Oke. Jadi sudah mengerti apa itu dalil tafsili dan apa itu dalil ijmal. Ini urusan tauhid tadi ya, urusan tauhid, ilmu yang paling terpenting, ilmu yang wajib didahulukan kalau kita ingin mengikuti langkah-langkah dakwah Rasulullah, maka tuntutlah ilmu tauhid dulu atau dakwahkanlah ilmu tauhid dulu. Karena Rasulullah tadi 13 tahun beliau berdakwah tauhid. Ente keluar ke sana, apa yang kau dakwahkan? Tauhid. Oke lah. Coba
bahas tauhid 20 sifat aja biasa dalilnya, tahu nggak? Nggak tahu tapi mengajarkan, takutnya nanti masuk jurang, nggak bisa bawa mobil dia masuk jurang, nggak kira nggak? Masuk jurang itu Nabrak. tabrak. Itulah wa ammat taqlidu, ada yang dikatakan taklid. Wa ammat taqlidu, dan adapun taklid, kan sering kita mendengarkan ada orang mengatakan taklid kan. Lalu apa itu taklid? Jelaskannya. Wa ammat taqlidu wa huwa ay ya'rifa qa'idal khamsina wa lam ya'rif laha dalilan ijmaliyan aw tafsilian fahtalafal ulama'u fihi faqala ba'duhum la yakhfi taqlid wal muqallidu kafirun. Ini Ustadz, kalau yang ada di dalam kitab ini nggak usah dipotong-potong ya. Nggak ada yang kasar di sini. Kenapa nggak ada yang kasar? Ucapan para ulama mana kasar? Ini langsung ya kan? Iya. Iya. Wa ammat taqlidu, mana tadi? Adapun iman taklid. Ini taklid. Ini. Adapun iman taklid. Wahwa, dan bermula dianya ayang arifa, bahwa mengetahui ia aqaid al-khamsina, aqaid yang 50. Berarti dia hafal aqaid yang 50. Berapa yang wajib bagi Allah, yang mustahil, yang jaiz, wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, jaiz bagi Rasul. Tahu dia hafal semua. Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayal sama basar kalam qadiron muridan aliman hayan sami'an basiron mutakalliman. Itu dah hafal dia yang 20, itu baru 20. Berarti berapa lagi? 30 lagi kan? Nanti kalau kita baca lama kali Ustadz, orang bosan juga mendengarkannya. Cukup sampai itu aja dulu ya. Hafal yang 50. Mana tadi? Ini. Wujudnya? Ini maksudnya buku aqaid, hafal dia. Lalu walam yakrib, tapi nggak tahu dalilnya. Laha baginya dalilan ijmalian atau tafsilian, baik dia dalil ijmal atau tafsili. Itu namanya dikatakan orang yang taklid. Dia hafal aqaid yang 50 tapi tidak tahu dalilnya satu persatu. Dikatakan iman yang taklid dia. Kalau haji yang taklid imannya. Taklid itu ikut-ikutan lah. Ikutan ya. Itu tadi yang taklid itu. Taklid itu tidak tahu sifat 20 aqaid yang 50 beserta dalilnya, itulah taklid. Ikut-ikutan ya. Sebenarnya itu hanya bahasa kita saja, karena di sini jelaskan yang tadi taklid. Taklid itu orang yang hafal sifat yang aqaid yang 50 tapi nggak tahu dalilnya. Itulah namanya orang taklid, namanya keimanan taklid. Bahasa gampangnya ialah ikut-ikutan lah bahasanya kan. Ustadz taklid. Gak apa-apa, tambah namanya kan. Taklid namanya. Lalu bagaimana kalau keimanan orang seperti itu, hafal 250 sifat tapi nggak tahu dalilnya? Ini dia. Fahtalafal ulama pih, maka berbeda ulama pihi padanya dalam menanggapinya. Fahtalafal ulama pihi, faqala ba'duhum, maka berkata sebagian ulama la yakfi taqlidu, tidak cukup iman taklid, nggak cukup. Ada yang sebagian ulama bilang nggak cukup. Nggak cukup. Lalu kalau nggak cukup, wal muqallidu kafirun, dan bermula orang yang taklid itu adalah kafir. Coba bayangkan Ustaz. Ada ulama tauhid, ulama arif billah menyatakan. Ulama itu siapa? Ulama itu warasatul anbiya, pengganti nabi. Nabi tak ada lagi, yang ada ulama. Mereka ulama pengganti nabi. Mereka menyatakan kepada si fulan atau kepada kita, kau iman belum cukup katanya.
sama si Polan misalnya, kau Polan imanmu belum cukup, kau masuk kafir. Gimana kira-kira? Yang mengatakan itu bukan orang-orang biasa dah, pengganti Nabi. Gimana itu? Apa nggak takut kira-kira itu dia? Oh, kalau nggak takut dia itulah tadi orang bodohnya itu dah. Tentu kalau seharusnya dia takut dan mencari bagaimana supaya tahu. Qala ba'dhum. Itu pendapat siapa? Zahaba ilahi Ibnu Arabi was-Sanusiyu. Itu pendapat Imam Arabi dan Imam Sanusi. Arabi dan Imam Sanusi. Jadi mereka menyatakan itu nggak cukup, masih kafir saja itu katanya. Kenapa gitu? Iyalah, masa sifat aku yang 50 nggak tahu beserta dalilnya. Lamanya hidup di dunia ini puluhan tahun, itu aja nggak tahu, nggak mau belajar. Ya kafir lah itu katanya. Kok gitu? Ya lah, apalagi katanya. Rasulullah 13 tahun mengajarkan tauhid. Kalau hanya 13 tahun aja, dalam akal kita nggak mungkin hanya mengatakan beriman kepada Allah ya, beriman kepada apa lagi? Kitab ya, malaikat, kitabnya, rasulnya, kalau baik kalau buruknya, akhir. Kalau hanya sebatas itu, kurasa nggak apa lah 13 tahun tulan. Ustaz kurasa dah. Satu malam kurasa selesai itu. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir. Wa bi qadarihi khairihi wa syarrihi. Kurasa nggak sampai 13 tahun dah. Tapi ini 13 tahun. Sepertinya kan kalau akal yang sehat berpikir dia di 13 tahun. Apa saja kira-kira yang didalami oleh Rasulullah? Apa saja kira-kira yang beliau sampaikan? Ya masuk akal juga mungkin sifat 20 yang 50 ini. Nah, itulah. Ini belum pernah dia belajar tauhid, sudah mendakwah ke sana kemari. Macam mana kira-kira itu? Agak ada juga memang apanya, agak ada juga apa namanya, lucunya kan, nggak pernah belajar, lalu mendakwah ke sana kemari, nggak pernah belajar renang Ustaz, lalu dua renang di kolam kita ini, terbenam di situ, terbenam, untuk dangkal, kalau enggak tewas kan, nah itulah kira-kira dah.